Sebagai seorang dokter yang saat ini juga menjadi anggota TNI, ada banyak pengalaman yang saya dapatkan ketika saya memasuki dunia militer ini. Ketika saya menjadi seorang dokter umum non-militer, sebelum saya mendaftar PPK, jadi pengalaman saya itu di rumah sakit dan di klinik ataupun puskesmas. Ketika saya mendaftar TNI, maka salah satu kehidupan saya berubah. Di sini saya mengenal yang namanya aturan-aturan militer, kedisiplinan, dan berbagai macam pengalaman-pengalaman baru. Seperti pada tahun pertama saya dinas, ada kejadian gempa bumi, kemudian kita sebagai anggota kesehatan militer langsung menuju ke lokasi tempat terjadinya bencana. Kebetulan saat itu bencananya ada di Cianjur, bencana gempa bumi. Nah, kemudian kita langsung berangkat ke sana, mendirikan tenda kesehatan lapangan, kemudian menyusun dan men-setting sehingga tenda tersebut bisa digunakan untuk pengobatan di lapangan. Nah, kemudian pada tahun ini saya berkesempatan untuk mendapatkan suatu tugas atau dikenal dengan nama Satgas atau Satuan Penugasan ke daerah Papua. Nah, untuk saat ini saya berada di daerah Papua Tengah dan saya melaksanakan Satgas tersebut. Nah, pada saat saya melaksanakan penugasan di sini, ada satu pengalaman yang pertama bagi saya, di mana kita melakukan yang namanya evakuasi medis udara atau yang biasa disebut dengan medevac atau medivac. Jadi medevac ini adalah salah satu tindakan yang dilakukan untuk memindahkan pasien dari lokasi yang terpencil atau yang tidak bisa diakses dengan darat menuju ke rumah sakit yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Nah, kebetulan pada saat saya di sini ada satu anggota yang mengalami jatuh dari tangga dan kemudian terjadi yang namanya penyakit yang disebut dengan trauma uretra. Nah, di tempat kejadian itu ada yang namanya tenaga kesehatan dari anggota kami yang menangani tindakan awal. Nah, apabila setelah dilakukan tindakan awal masih perlu penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut, akan dilakukan evakuasi. Nah, kebetulan untuk posisi dari si pasien ini berada jauh dan untuk akses ke sana harus menggunakan helikopter. Nah, pada saat itu kita mencoba untuk meminta bantuan dari helikopter dari penerbat untuk mengambil pasien tersebut dan dibawa ke rumah sakit tentara. Nah, saat itu sebelum kita melakukan pemberangkatan helikopter ke daerah lokasi, maka dari pihak penerbat membutuhkan tenaga kesehatan. Nah, saat itu saya berada di sana sebagai tenaga kesehatannya. Jadi ketika itu saya diminta untuk mendampingin mereka dan menjemput pasien yang mengalami luka tersebut. Jadi tujuan kita ikut di dalam heli itu adalah sebagai tenaga kesehatan, dimana ketika si pasien ini sudah naik ke helikopter, kita akan melakukan pemantauan dan observasi terhadap kondisi dan keadaan pasien, meliputi tanda-tanda vital pasien mulai dari tensi atau tekanan darah, kemudian pemeriksaan nadi, pemeriksaan suhu, saturasi oksigen, dan apakah ada sesak napas atau tidak selama berada di dalam helikopter. Nah, jarak antara dari tempat lokasi prajurit yang mengalami sakit ke tempat heli atau yang disebut dengan hanggar ya, itu kurang lebih sekitar 20 menit sampai 30 menit perjalanan via helikopter. Nah, di sini ada satu pengalaman yang saya rasakan cukup luar biasa. Biasanya kita ini sebagai seorang dokter yang non militer itu kita menangani pasien itu di tempat seperti puskesmas, klinik ataupun rumah sakit, dimana untuk fasilitas yang tersedia lebih
lebih lengkap. Nah, sedangkan ketika kita melakukan evakuasi medis ini, peralatan kita di helikopter ini terbatas dan bagaimana kita memaksimalkan supaya keadaan pasien ini tetap stabil selama di helikopter sampai menuju ke rumah sakit terdekat. Nah, disitulah pengalaman saya sebelum menjadi militer sebagai seorang dokter itu saya terapkan ketika melakukan medevac ini. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa pasien tersebut harus dilakukan medevac atau evakuasi udara. Nah, jadi ketika ada kejadian atau sakit dari anggota itu, dia akan laporan kepada kita. Nah, kita akan melakukan pemberian instruksi kepada orang kesehatan di sana, apa saja yang harus mereka lakukan, kemudian untuk laporkan bagaimana perkembangan dari pasien. Nah, di sana ditangani terlebih dahulu untuk tindakan-tindakan awal seperti pemantauan dan observasi dari TTV, kemudian apabila perlu diberikan infus akan dilakukan pemasangan infus, kemudian apabila ada luka akan dilakukan pembersihan luka, dan apabila luka yang terbuka perlu kita lakukan penjahitan. Apabila misalnya di sana ada kejadian malaria, bisa dilakukan pemeriksaan awal dari malaria dan pemberian obat-obatan malaria. Nah, untuk kejadian pada saat saya melakukan medevac itu, kondisi pasien itu perlu penanganan lebih lanjut di rumah sakit yang lebih lengkap. Nah, kebetulan di tempat saya sekarang ada rumah sakit tentara, yang dimana dari tempat lokasi kejadian anggota tersebut itu harus dibawa ke rumah sakit tentara ini untuk dilakukan tindakan.